Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Biasanya bekerja sedikit saja itu selalu mudah capek teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal tersebut, biar tidak penasaran, biar tidak bingung, tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti. Kemudian ketika sudah mengerti, kalian paham ya penyebabnya seperti apa, dari apa penyebabnya, dan kalian itu kalau misalnya sudah paham bisa menanganinya dengan mudah tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share ya. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi itu juga sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Di sana banyak sekali ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu biasanya mudah merasakan lelah gitu teman-teman ya, mudah merasakan yang namanya capek gitu teman-teman ya. Jadi ketika bekerja sedikit saja, beraktivitas sedikit saja, itu kita itu mudah lelah ya, mudah capek, mudah ngos-ngosan gitu teman-teman ya, dan dada itu terasa sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Dan kadang ketika lagi parah-parahnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangankan untuk bekerja teman-teman ya, untuk ngomong kayak macam begini saja itu sudah merasa capek teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana, itu memang sifat-sifat dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Yang perlu kita ketahui itu bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman, dan itu sebetulnya bukan hal yang berbahaya teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali. Yang wajib harus kita ketahui dan harus kita lakukan itu adalah bagaimana cara menanganinya gitu teman-teman ya. Dan untuk cara menanganinya itu teman-teman itu harus mengetahui dulu penyebabnya gitu teman-teman, dan itu adalah kegiatan yang wajib, acara yang wajib teman-teman ya. Ketika kalian ingin menangani sesuatu, itu kalian itu harus bisa mencari tahu dulu penyebabnya. Sebab kenapa? Tanpa kalian tahu penyebabnya, kalian itu tidak akan bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Jujur, untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya. Tetapi gangguan rumahan ini akan terasa besar tatkala kalau misalnya kitanya itu belum tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman, kenapa bisa terasa besar gitu teman-teman ya? Karena ketika kita belum tahu penyebabnya, belum tahu keterkaitannya seperti apa, kita itu pikirannya itu selalu kemana-mana teman-teman, selalu berangan-angan tentang penyakit yang berbahaya, kemudian berpikirnya yang aneh-aneh, berpikir tentang mendekati kematian. Padahal tidak teman-teman ya. Kalau misalnya kalian paham, kemudian tahu sebab asal mulanya, kalian nanti akan tersenyum dan kalian akan bertindak dengan wajar
kemudian bertindak dengan memakai logika juga, berpikir secara logika. Nah itu teman-teman ya. Nah di sini saya akan jelaskan tentang penyebab-penyebab untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kenapa selalu merasa capek gitu teman-teman ya. Bekerja sedikit langsung merasa capek, napasnya ngos-ngosan, kemudian napasnya terasa pendek, kemudian sering merasa lemas, letih, lesu dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, merasa capek itu ada hal yang sangat wajar kalau misalkan dilihat dari penyebabnya teman-teman ya. Wajar menurut saya gitu teman-teman, bukan hal yang berbahaya. Dan penyebabnya itu ada dua macam teman-teman yang saya rasakan, itu sepengalaman saya teman-teman ya. Yang pertama, kita merasa capek, mudah lelah. Karena apa? Karena setiap harinya kebutuhan gizi kita itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman. Jadi untuk seluruh tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap harinya itu butuh gizi yang ada jumlah persentasenya gitu teman-teman. Nah tetapi kalau seandainya setiap harinya gizinya, energinya itu tidak terpenuhi setiap hari, ya sudah pasti gitu teman-teman ya, bekerjanya tidak maksimal. Mungkin tenaganya hanya cukup untuk 2 jam, mungkin hanya cukup untuk 1 jam mungkin. Nah itu teman-teman, karena belum terpenuhi setiap harinya. Jadi gizi yang kita terima untuk seluruh tubuh kita itu tidak seimbang. Nah itu teman-teman, dah hal yang sangat wajar menurut saya gitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Mungkin pencernaannya belum membaik, jadi menyerap energi, menyerap vitamin dari makanan yang kita konsumsi itu belum sempurna teman-teman. Hal yang sangat wajar sekali. Nah sekarang bagaimana sih cara menanganinya supaya gizi kita itu terpenuhi dengan keadaan pencernaan kita itu ya belum normal? Ya akalin saja teman-teman. Kalau misalnya kalian belum bisa makan atau mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang banyak, ya kalian itu harus diakalin dengan sering makan teman-teman ya. Makan sedikit, cuman harus sering teman-teman. Kenapa seperti itu? Biar tetap terpenuhi ya gizinya setiap hari gitu teman-teman, supaya tetap terpenuhi. Makanya akalin saja dengan cara sering makan saja atau sering ngemil saja. Tapi jangan lupa juga untuk minumnya ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Untuk minum itu setiap video saya selalu bilang minimal 8 gelas dalam sehari. Kenapa harus minimal 8 gelas dalam sehari? Karena kita tahu sendiri bahwa organ tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak terlepas dari yang namanya cairan teman-teman, dari yang namanya mineral teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang minimal 8 gelas dalam sehari, jangan kurang. Kalau misalkan lebih boleh teman-teman. Ada efek sampingnya untuk kelebihan air minum, untuk kelebihan mineral ada teman-teman. Paling cuman sering kencing. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya bisa menambah gemuk juga gitu teman-teman ya. Dan itu bisa menjadi solusi buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, mengeluh tentang ini BB-nya nih nggak naik-naik nih. Cobalah kalian untuk sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, nanti juga BB kalian akan bertambah lagi. Nah itu teman-teman, itu yang penyebab yang pertama kenapa kita mudah lelah, kita mudah capek ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, yaitu dari gizinya yang kurang terpenuhi. Jadi ketika makan mungkin dipakai kerja juga, itu mungkin hanya cukup 2 jam atau 1 jam tenaganya, atau bisa saja kurang gitu teman-teman ya. Nah itu yang pertama, dari kekurangan gizi, keseimbangan gizinya itu belum terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa karena efek stres, efek banyak pikiran teman-teman ya. Karena untuk stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Apalagi yang namanya cemas, rasa cemas selalu hadir walaupun cuma sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Walaupun cuma dengan durasi atau tempo yang cuma sedikit saja, itu rasa cemas dan banyak pikiran itu bisa menguras energi dengan cepat. Contoh, hal yang paling sederhana, kalau seandainya ada orang yang normal, kalau kita misalkan kagetin gitu teman-teman ya, dia itu napasnya akan terasa ngos-ngosan, kemudian akan cepat lelah. Nah itu adalah contoh yang sangat sederhana sekali. Nah bagi kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, tanpa kalian sadari bahwa kalian itu energinya itu akan cepat terkuras teman-teman ya, yang akhirnya kalian itu mudah lelah, mudah capek teman-teman ya. Kerja sedikit saja itu mudah capek, mudah lelah. Jangankan untuk bekerja, biasanya ada sebagian orang yang biasanya kalau misalnya lagi parah-parahnya, jangan untuk bekerja, untuk ngomong kayak macam begini saja kita itu mudah lelah teman-teman ya. Nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis memang seperti itu. Itu yang keduanya.
Yang ketiganya, yang ketiganya karena memang butuh latihan teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, biasanya dari semenjak terkena sampai sedang pemulihan itu biasanya seringnya itu rebahan, dudukan, sering duduk gitu teman-teman, merasa rasakan yang akhirnya tenaga kita itu setiap harinya jarang digunakan ya. Jarang digunakan, jarang bergerak karena setiap harinya itu sering rebahan, tiduran, duduk-dudukan, merasa rasakan, berpikir tentang penyakit. Yang akhirnya ya selama 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan kita itu terdiam terus teman-teman ya. Yang akhirnya ketika mulai paham bahwa ini butuh bergerak, ketika mau bergerak, ketika mau melakukan aktivitas kita itu mudah lelah teman-teman ya. Karena kemarin-kemarin di bulan-bulan kemarin kita itu sudah agak lama berdiam diri di rumah, jadi butuh latihan. Kenapa tenaga kita itu butuh latihan? Ingat, jangankan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, orang-orang yang normal saja untuk menimbulkan tenaga yang lebih itu butuh latihan teman-teman ya. Berpikir logikanya seperti itu ya. Contoh kecil, itu para atlet, kalau seandainya dia itu atlet angkat besi, kalau misalnya dia mau menambah beban, itu tidak langsung beban yang berat teman-teman ya, butuh beban yang lebih sedikit dulu gitu teman-teman ya. Diawali dengan latihan sedikit-sedikit, besoknya nambah lagi, tambah sedikit, besoknya nambah lagi, tambah sedikit, dan akhirnya dia bisa bisa mengangkat beban yang lebih besar. Nah itu teman-teman, jadi memang untuk orang-orang yang terkena aslam, GERD, ascites psikosomatis, untuk tenaga itu ya kadang ada butuh latihannya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang itu di video-video sebelumnya, di video-video yang lalu, ayo lakukan latihan-latihan, baik itu latihan pemikiran, baik itu latihan fisik, baik itu latihan tenaga, baik itu latihan mood, baik itu latihan kesenangan. Karena untuk semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, semua sifat-sifat alami kita itu sepertinya terenggut ya, terenggut, hilang gitu teman-teman ya. Semuanya terenggut dengan pikiran-pikiran negatif teman-teman ya. Kebahagiaan kita mulai terenggut saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Mungkin Anda juga sama, coba rasakan sekarang ya. Apakah Anda sekarang itu semenjak terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, apakah pernah kalian tertawa dengan lepas teman-teman? Jangankan untuk tertawa ya, untuk senyum saja itu agak sulit teman-teman. Karena apa? Karena kebahagiaan kita itu mulai terenggut ya, mulai terenggut oleh gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, semuanya itu butuh latihan lagi, butuh pembiasaan lagi gitu ya. Jangankan untuk berpikir yang jernih teman-teman, untuk ngomong saja kadang kita itu butuh latihan teman-teman ya. Jujur, di sisi lain gitu teman-teman, untuk bicara saja agak sulit. Ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, mungkin ngomongnya itu lancar, mungkin ngomongnya itu kita fasih ya, ngomong di depan orang, banyak orang gitu, kita itu lancar. Tetapi ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, jangankan ngobrol di halayak banyak orang gitu teman-teman ya, untuk bertemu saja kita itu agak minder teman-teman ya, agak minder, agak sulit, susah untuk bersosialisasi. Kenapa seperti itu? Karena kita itu merasakan tentang apa yang ada dalam tubuh kita, kemudian kita itu meratapi nasib kita. Akhirnya hal-hal yang lain itu kita tidak pernah pikirkan teman-teman, dan itu bisa mengganggu kita teman-teman ya. Ruang lingkup kita itu menjadi terbatas, semuanya menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya saya itu sama teman-teman itu selalu bilang, ayo bangkit dari sekarang, cepat bangun ya. Lakukan metode-metodenya biar kalian itu cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, cepat kembali lagi. Kalau seandainya kalian terus merangkul rasa malas, terus merangkul pikiran-pikiran yang aneh, terus merangkul tentang nasib-nasib kalian di saat ini, mau sampai kapan kalian bangkit? Mau sampai kapan kalian membaik? Nah itu teman-teman, jadi untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh tekad yang kuat. Karena hanya tekad yang kuat yang bisa membangun kita itu berdiri lagi teman-teman ya.
kemudian harus mempunyai rasa sabar yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, temponya berbeda dengan gangguan yang lain. Gangguan yang lain mungkin cuma 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan udah beres. Tetapi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh tempo, teman-teman, butuh pembiasaan, butuh proses. Makanya di situ butuh kesabaran yang sangat tinggi gitu, teman-teman ya. Nah itu makanya selain kita menjaga medisnya, kita juga harus mempunyai tekad yang kuat, mempunyai rasa sabar yang sangat tinggi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya tentang, Pak, kenapa nih saya itu asam lambungnya sudah mulai membaik nih, pikiran-pikiran negatif juga sudah agak-agak mulai hilang sedikit-sedikit, tetapi kenapa keadaan ini, tubuh ini ketika dipakai bekerja sedikit saja itu sudah mulai agak capek gitu, jadi mudah lelah gitu teman-teman ya, mudah capek gitu. Jangankan untuk bekerja yang berat gitu teman-teman ya, bekerja yang ringan-ringan saja itu mudah lelah dan mudah capek. Nah itu teman-teman ya, jadi memang pertama itu alasannya, yang pertama itu karena memang kebutuhan gizinya masih belum terpenuhi setiap harinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajar menurut saya karena memang pencernaannya mungkin belum membaik. Nah itu yang pertama. Tetapi kalau misalkan pencernaannya sudah mulai membaik, ada juga yang keduanya gitu, penyebabnya bisa dari psikosomatis atau pemikiran yang jelek-jelek, atau banyak pikiran, atau rasa cemas gitu teman-teman. Karena banyak pikiran dan rasa cemas itu walaupun cuman kapasitasnya cuma sedikit, itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Akhirnya yang mempunyai mungkin energinya atau tenaganya 50%, ada cemas, mungkin berkurang ya, cepat sekali berkurang. Akhirnya mungkin tinggal 10% saja. Dan yang 10% itu kita pakai bekerja atau kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil saja juga sudah habis. Nah itu teman-teman, akhirnya ya mudah lelah, mudah capek, napasnya ngos-ngosan juga. Nah itu teman-teman, itu yang penyebab yang kedua. Yang ketiganya bisa karena memang sekarang itu butuh latihan teman-teman, karena kemarin-kemarin kita itu selalu berdiam diri di rumah, selalu merasa-rasakan banyaknya rebahan, banyaknya dudukan. Akhirnya ketika sudah dalam jangka waktu yang agak lama kita sering berada seperti itu, ketika kita bekerja sedikit saja kita itu mudah capek dan mudah lelah, mudah ngos-ngosan. Berarti itu kalian kalau seandainya dari banyak pikirannya tidak ada, berarti sekarang pure kalian itu hanya tinggal butuh latihan saja. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, lakukan latihan dari mulai sekarang. Belajarlah masa bodoh tentang keadaan, yang penting kalian bergerak dan bergerak. Nah itu teman-teman, jadi ketika sudah makan, sudah minum, pure, jangan terlalu berpikir yang lain-lain, sebab pikiran yang lain-lain itu belum tentu terjadi dan tidak akan terjadi sebetulnya gitu teman-teman. Dan itu justru pemikiran yang lain-lain itu, kalau misalnya kita terus terhanyut dalam pikiran itu akan memperhambat pemulihan kita teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Makanya dari mulai sekarang belajarlah masa bodoh. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Berpikirlah jernih, berpikirlah wajar. Apapun yang terjadi, cari keterkaitannya. Kayak macam sering lelah, cari keterkaitannya. Kenapa nih kita itu selalu mudah lelah? Kemudian dada terasa panas, cari tahu penyebabnya, bukan cari tahu penyakitnya. Jangan teman-teman ya, karena kalau misal kalian mencari tahu penyakit, nanti sampai kapan kalian punya jiwa kepo, kemudian berpikir yang lain-lain, akhirnya pikiran yang lain-lain itu bisa menimbulkan ketakutan tersendiri. Nah itu teman-teman ya, percayakan saja semuanya sama dokter. Kalau sudah dokter mengatakan bahwa kalian itu divonis gangguan asam lambung, ya sudah, itu memang gangguan asam lambung. Nah sekarang yang kalian rasakan ini pure, itu hanya dampaknya saja, tetapi untuk menangani dampak itu sangat mudah sekali, karena semua dampaknya juga itu dampak rumahan. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan mudah lelah, jangan khawatir, itu tidak berbahaya. Kita hanya butuh melakukannya saja. Cari tahu penyebabnya. Penyebabnya sudah saya katakan tadi, ada 3 macam, yaitu yang pertama karena kekurangan gizi, bisa saja seperti itu. Yang kedua banyak pikiran, bisa saja seperti itu. Yang ketiganya butuh latihan. Latihan dari mulai sekarang, jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah. Yang masih berdiam diri di rumah, coba sekarang makan, minum, kemudian jalan aja. Tunggu 15 menit sesudah makan. Ketika sudah makan, pure jalan-jalan saja, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan ada sensasi sedikit-sedikit, walaupun misalkan sekarang kalian sudah jalan-jalan nih, tetapi ada sensasi yang datang, yang hadir, nggak apa-apa. Itu hanya permainan pikiran saja. Coba ingat-ingat, sampai detik ini kalian masih hidup.
ya. Nah itu syukuri saja itu juga menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Kalau seandainya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbahaya ketika kalian terkena, sampai sekarang juga kalian tidak ada. Nah itu saya hanya membuka pikiran kalian saja biar kalian itu tidak terlalu tidak terlalu terlena dengan keadaan ini, teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang ayo bangkit biar kalian itu tidak selalu merenung kemudian merangkul tentang keadaan ini. Nah itu teman-teman, makanya bangkit dari mulai sekarang, karena hanya bangkitlah yang bisa menjadikan kalian itu sehat kembali. Nah itu teman-teman, makanya ayo jalan-jalan keluar, sering berjemur di pagi hari, kemudian lakukan kesenangan, entah itu hobi-hobi yang menyenangkan atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, karena hati yang senang, pikiran yang senang adalah obat yang paling mujarab, adalah obat yang paling ampuh, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian sehingga kalian itu menjadi lebih baik ya. Apalagi keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, moodnya, semangatnya, emosinya, keinginannya, hasratnya, semuanya tentang yang dulu itu semoga kembali lagi, karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan saya juga ya, sebelum videonya saya akhiri, doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.